seperti yang kita tahu bahwa bahasa Indonesia itu lahir dari pemikiran mengenai identitas sebagai bangsa. Ada ungkapan yang mengatakan bahwa bahasa menunjukkan bangsa, ya. Jadi melalui bahasa kita bisa tahu dari mana seseorang itu berasal. Nah, melalui pemikiran para tokoh muda saat itu seperti Muhammad Yamin, ya, yang menggagas Sumpah Pemuda, dan salah satu poinnya adalah memiliki bahasa persatuan, yakni bahasa Indonesia. Nah, adapun sastra, karena sastra medianya adalah bahasa, tentu yang disebut dengan sastra Indonesia adalah sastra yang menggunakan bahasa Indonesia. Ya, jadi ya, kita harus memiliki perasaan yang bangga dengan bangsa Indonesia, karena tidak mudah ternyata memiliki bahasa yang menunjukkan identitas bangsa sendiri. Generasi muda sekarang harus memahami sejarah, mengetahui sejarah mengapa bahasa Indonesia itu dicetuskan, ya. Nah, dari sana diharapkan generasi muda sekarang bisa melestarikan bahasa Indonesia dengan pertama menguasai bahasa Indonesia itu dengan baik. Yang kedua, menggunakan bahasa Indonesia itu dengan baik pula, terutama mampu menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan konteksnya. Ini yang penting, karena kebanyakan sekarang itu para pengguna bahasa itu tidak memahami konteks, sehingga sering terjadi ketersinggungan gitu ya dengan orang yang diajak komunikasi. Nah, kalau misalnya kita berkomunikasi dengan rekan, dengan teman gitu, ya mungkin bahasa yang digunakan bahasa pergaulan saja, tidak jadi masalah gitu ya. Tetapi ketika kita berbicara dalam konteks yang resmi, nah itu tentu harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, apalagi dalam konteks bahasa tulis, termasuk di dalam sastra. Nah, ini di dalam sastra pun tentu kita harus memperhatikan tata bahasa, bukan berarti sastra itu seenaknya menggunakan bahasa, tetapi dalam sastra pun, dalam bahasa sastra pun tetap kita harus memperhatikan tata bahasa, gitu ya. Nah, jadi itu yang penting adalah bagaimana anak muda itu merasa bangga dulu dengan bahasanya, gitu. Jangan sampai kita bangga dengan bahasa lain, tetapi malah tidak merasa bangga dengan bahasa sendiri. Nah, itu tadi, karena bahasa menunjukkan bangsa. Kalau kita bangga dengan bahasa Indonesia, maka akan bangga dengan bangsa Indonesia. Tugas kita adalah bagaimana menggunakan bahasa itu, gitu, sehingga bahasa itu menjadi tersosialisasikan, gitu ya, membumi, gitu, dan itu benar-benar lekat di dalam komunikasi masyarakat. Nah, misalnya di dalam bidang teknologi dulu kata download dan upload itu mungkin lebih populer, gitu ya, lebih populer dan lebih terasa keren gitu. Nah, sekarang sudah ada padanan katanya untuk dua kata itu, misalnya kata unggah dan unduh. Nah, mengenai kata unduh dan unggah yang merupakan padanan kata dari kata download dan upload, nah, tentunya itu harus bisa lebih banyak digunakan oleh kita sebagai pengguna bahasa, sehingga padanan kata dalam bahasa Indonesia itu menjadi lebih populer digunakan. Dan saatnya lah kita sebagai pengguna bahasa, terutama generasi muda, menggunakan bahasa itu dalam konteks, baik dalam konteks formal maupun dalam konteks non formal. Nah, jadi yang paling penting adalah kita merasa bangga dengan bahasa Indonesia, karena bahasa menunjukkan bangsa.